ditentukan oleh berapa kadar bahan kering. Bahan kering itu apa? Lemak, protein, laktosa. Nah, KUD itu bukan mengatakan bahan keringmu misalnya 12,7 atau berapa. Dia enggak. Dia sudah buat patokan misalnya kalau bahan keringnya itu 12,3 itu berarti sesuai standar. Maka kalau bahan kering di peternak itu 12,3 dikurangi 12,3 hasilnya 0. Maka peternak akan ngomong bahan PS-nya 0. Kalau 0 harganya standar. Tapi kalau bahan keringnya lebih dikurangi 12,3 maka dia ada kelebihan. Maka dia katakan bahan keringnya positif 1. Dia dapat tambahan harga. Tapi kalau kurang, dia dikurangi harganya. Maka pemeriksaan di KUD di Indonesia itu umumnya hanya 5. Pertama, uji alkohol. Anda sudah diterangkan uji alkohol? Bisa dengar suara saya? Bisa, Dok. Sudah diterangkan uji alkohol. Sudah, Dok. Oke. Untuk apa uji alkohol itu? Untuk mengukur eh, keasaman, Dok. Kan nanti praktikum kalau keasaman Anda menggunakan apa? Soklet, uji soklet Henkel atau Dornick. Itu uji keasaman susu. Alkohol itu sebetulnya hanya untuk melihat apakah susu itu rusak atau tidak. Jadi alkohol itu tidak bisa mengukur berapa kadar asamnya. Tapi dia hanya tahu susu ini rusak atau tidak. Susu yang rusak itu susu yang bagaimana sih? Yang menggumpal pecah. Menggumpal. Menggumpal. Ada istilahnya pecah, tapi sebetulnya susu itu menggumpal. Kenapa menggumpal? Karena kalau kadar asamnya melebihi standar, maka protein itu menjadi tidak stabil, akan menggumpal. Oke, jadi hanya uji alkohol, kedua uji lemak, sudah disampaikan. Sudah disampaikan, uji lemak. Belum, Dok. Loh, belum diajari uji lemak. Nah, Belum, Dokter. oke. Uji lemak itu untuk lab uji yang mudah sekali dilakukan. Oke. Jadi di KUD itu ada uji alkohol, BJ, lemak, reduktase, dan kalau ada proyek residu antibiotik. Nah, jadi kalau alkohol menentukan susu itu rusak atau tidak. Lemak dan BJ itu menentukan. Dengan rumus placement, nanti kamu di buku ada tinggal dihitung, dimasukkan berapa kadar bahan keringnya. Karena harga itu tentukan oleh bahan kering. Oke. Yang keempat, itu adalah reduktase. Reduktase itu sebetulnya untuk melihat
apakah susu itu sangat baik atau baik. Itu aja. Atau sudah mendekati jelek. Jadi kalau uji redutase itu bisa mengetahui susu ini sangat baik atau ya baik atau agak mendekati rusak itu bisa mengetahui. Yang kelima, uji residu antibiotik. Nah, itu ada residu. Oke, jadi saya akan sampaikan uji apa? Protein ya. Oh ini ada, saya anukan sebentar. Saya carikan PPT-nya. Eh, oh ini baru disampaikan ada lemak. Oke, oke. Jadi pengukuran, oke, saya mulai dari mana ini? Oke, jadi harga itu ditentukan oleh bahan kering. Nah, cara mengukur bahan kering yang paling umum, paling mudah dilakukan itu adalah mengukur kadar lemak dan mengukur BJ. Sudah diajari BJ? Sudah, dokter. Oke, penyegaran aja. BJ itu apa sih? Menurut persepsimu BJ apa? Misalnya, BJ susu minimal 1,028. Apa persepsimu? Untuk alat yang digunakan lactodensimeter itu memiliki rata-rata skalanya 28. Ya, ya, artinya kalau sudah diukur dengan lalu hasilnya, misalnya mantrinya sudah ngomong, BJ-nya 1,028. Apa yang Anda pikirkan kalau mantrinya bilang BJ-nya 1,028? Iya, itu memenuhi syarat. SNI minimal 1,028. Apa? Berat jenis, dokter. Iya, berat jenis itu apa? Maknanya berat jenis itu apa? Berat banding volumenya. Berat banding volumenya. Oke. Kalau BJ-nya 1,040, itu baik apa jelek? Itu pertanyaan. Baik, dokter. Bisa baik, alasannya apa? Karena berat jenisnya tuh lebih tinggi, masanya tuh lebih tinggi daripada Masanya lebih tinggi. tinggi. Jadi Oke. bahan keringnya lebih tinggi. Insya Allah seperti itu. Ya, bahan keringnya lebih tinggi.
Jadi BJ itu sebetulnya kalau 1,028 itu artinya per liter susu itu beratnya 1,28 kilo. 1,028 kilo berat susu itu. Oke. Nah, meskipun nggak eksak atau ada aturan ininya ya. Kalau BJ1 itu apa artinya? Kalau BJ1 apa artinya? BCA ya. Air. Jadi kalau BJ-nya 1 berarti isinya hanya air. Ya, jadi kalau BJ-nya 1 maka bahan itu isinya air. Walaupun BJ1 untuk air itu ada syaratnya kan? BJ air 1 itu adalah air murni. Diukur pada tekanan hidrometer 76 cm Hg. Atau itu di permukaan air laut. Yang ketiga, suhunya 4 derajat. Itu kalau mau detail. Tapi oke. Jadi BJ1 itu artinya isinya hanya air. Padahal kalau susu itu ada 3. Protein, laktosa, dan lemak. Nah, BJ protein itu lebih tinggi dari 1. Saya lupa angkanya. BJ laktosa itu juga lebih tinggi dari 1. Jadi kalau air dikasih protein, BJ-nya lebih dari 1. Air dikasih laktosa, BJ-nya juga lebih tinggi daripada 1. Lemak, BJ-nya hanya 0,85. Apa artinya? Artinya kalau air kasih lemak, BJ-nya jadi di bawah 1. Ngerti maksudnya? Jadi lemak ini BJ-nya hanya 0,85. Sehingga pada susu itu BJ-nya itu protein, laktosnya itu meningkat, lebih tinggi, lemaknya membuat lebih rendah. Jadi kalau kadar lemaknya tinggi, BJ-nya akan rendah. Kalau kadar protein sama laktosanya tinggi, BJ-nya akan lebih dari 1,028. Jadi susu 1,040 itu bisa jadi lemaknya sangat sedikit. Nah, oke. Jadi yang paling banyak diukur itu adalah kadar lemak. Karena ukur kadar lemak itu pekerjaan yang gampang. Oke. Oke. Ini kadar lemak. Bisa lihat? Bisa melihat PPT? Tidak bisa, dokter. Hah? Mohon Oh, maaf, belum dianu belum ya? di share screen, nggih. Oh iya, ya maaf, maaf, maaf. Belum subscribe. Oke, ini tadi. Ya, saya share-nya. Oke, bisa.
Sudah bisa, Takut Dok. dokter. Udah? Sudah bisa? Sudah bisa dokter. Oke. Jadi sebetulnya mengukur kadar lemak ini, oke, pada susu itu lemak kan dalam bentuk globula, oke, dia ada di dalam cairan susu, mungkin berikatan dengan protein, berikatan dengan air. Sebetulnya mengukur kadar lemak itu sederhana. Jadi ikatannya itu dirusak. Jadi yang tadinya susu itu termasuk apa? Suspensi. Jadi susu itu sifatnya adalah suspensi, maka ini dirusak ikatannya. Nah, kalau ikatannya dirusak, apa yang terjadi? Ya. Jadi kalau ikatannya dirusak, maka lemak itu akan terpisah. Nah, karena lemak itu tadi saya katakan BJ-nya hanya 0,89, kalau di dalam satu tabung, maka lemaknya akan menuju kemana? Kalau tabungnya berdiri Ke atas, dokter. ke atas. Jadi sebetulnya uji lemak itu yang pertama, itu membuat ikatan lemak itu rusak. Nah setelah rusak, lalu dilakukan dua sebetulnya. Disentrifus dan ditegakkan, dipanaskan pada temperatur itu supaya tegak. Kenapa? Dengan sentrifus itu, maka yang berat jenisnya tinggi, dia akan terpisah dengan yang jenis beratnya rendah. Jadi sebetulnya nguji kadar lemak itu yang pertama diberi H2SO4, urutannya itu kalau urutannya nggak sama nggak akan jadi. H2SO4 dituang dulu pada butirometer, lalu diberi susu, kalau menurut standar itu 10,75, lalu diberi amil alkohol, lalu dikocok pelan-pelan, karena reaksi ini menimbulkan panas. Jadi, Anda waktu mengocok harus menggunakan lap. Dan ujung tangan itu harus memegang tutup karetnya. Jadi jempol Anda menahan jempol karet supaya waktu Anda kocok menggunakan angka 8, tutupnya itu tidak lepas. Kenapa? Kalau lepas, itu H2SO4-nya kan akan keluar. Nanti akan mengenai temanmu. Jadi pesan saya, kalau di lab harus serius. Oke. Lalu untuk Anda saya ingatkan, jangan berdiri dekat dengan orang yang mengerjakan uji lemak. Karena sudah ada kasus. Jadi guyon, lalu tabung ujung tutupnya copot, kena muka mahasiswi, ada yang kena matanya juga. Oke. Jadi pesan saya, Anda di lab itu harus hati-hati. Jangan guyon, jangan ini, harus serius. Lihat kalau temanmu sedang ngerjakan lemak, berdiri agak jauh. Oke. Mungkin yang aman, walaupun enggak ini, kalau di lab, walaupun di lab itu, pakailah masker. 1, 2, pakailah kacamata Google, apa itu yang
dari plastik itu loh. Supaya kalau ada percikan asam, percikan apa, itu Anda tidak terkena percikan. Jadi sebetulnya sederhana aja. H2SO4 tuang pelan-pelan sebanyak 10 mili, susu 10,75, lalu dikasih amil alkohol. Tutup, prop karetnya ditahan sama jempol, dikocok dengan membentuk angka 8 sampai sampai semua kelihatan hitam begitu. Lalu setelah itu di sentrifus. Kalau tidak ada sentrifus ya ditegakkan. Kenapa? Supaya lemaknya itu menuju ke atas. Karena yang ada skalanya itu adalah yang bagian atas. Nah, ini misalnya susu penuh, whole milk. Apa sih artinya? Whole milk, susu penuh apa artinya? Susu murni, dokter. Susu murni yang tidak Susu yang tidak ditambahkan atau dikurangi bahan apapun. Itu yang disebut dengan whole milk. Kalau susu bawah, susu apa susu bawah itu? susu yang nggak ada lemaknya. Susu bawah, ya semua susu ada lemaknya. Susu yang kadar lemaknya rendah, dokter. Ya, sebetulnya susu itu bisa diproses, saya lupa istilahnya, tapi saya tahu. Itu dengan bukan sentrifus, tapi ada pengocok begitu, supaya memisah. Jadi susu yang BJ-nya berat itu akan turun ke bawah karena gaya gravitasi. Yang ringan akan di atas. Nah, yang berat itu isinya apa? Bahan kering lainnya selain lemak. Yang berat itu apa isinya? Jadi skim itu yang di bawah. Itu apa namanya ya? Alatnya itu saya sering juga kok. Alat pemisah susu itu ada istilahnya. Mungkin nanti kalau Anda apa berarti kalau yang di bawah isinya? Protein, dokter. Protein dan Laktosa. laktosa. Yang di atas? Lemak. Lemak. Oke. Bukan homogenizer ya, apa namanya lupa. Vortex kan, dok? Apa Mas? Vortex. Bukan Vortex. Kalau Vortex itu untuk pengocok. Itu ada kalau untuk susu itu ya, apa ya namanya ya. Untuk memisahkan tulisan ya cari alat pemisah skim milk. Cream separator, dokter. Ya, separator atau apa namanya. Itu ada nama yang lebih umum, Mas. Saya lupa namanya.
Jadi di ini ada separator, ada ini, tadi namanya, nah ini ada yang manual. Jadi kalau di luar negeri, susu itu kan dipisahkan menjadi skim dan krim. Kenapa dipisahkan? Karena skim itu nanti ujungnya dibuat jadi keju. Kalau krim itu ujungnya dibuat jadi apa itu? Buttermilk. Tuh. Oke. Jadi apa bedanya Gerber dan Siegfried? Ini terutama pada skalanya. Karena kalau susu bawah, kadar lemaknya kan kecil. Maka skalanya dibuat lebih ini, misalnya tiap 0,1, 0,2 itu ada semua. Jadi dia dibuat skalanya itu lebih detail, hanya sampai saya lupa 2% atau 5%. Tetapi kalau krim, Kohler, ini skalanya kan dibuat lebih tinggi. Jadi itu misalnya sampai 100%. Karena apa? Krim itu isinya mayoritas lemak. Kalau skim itu isinya 2, protein dan laktosa. Jadi ini ada gambarnya. Nah, jadi nanti butirometer ini harus ditegakkan seperti ini. Jadi ini ada skalanya. Nanti untuk mengukur berapa lemak yang ada di skala ini. Gerber mungkin sampai 7, kalau skim mungkin 1 atau 2%, kalau Kohler krim itu mungkin bisa sampai 70 atau 100%. Jadi skalanya yang membedakan itu jumlahnya juga berbeda. Tapi prinsipnya semua sama. Dikasih asam sulfat, lalu pelan-pelan susu, dan ambil alkohol. Ada komen? Pertanyaan? Hmm? Tidak ada, dokter. Oke. Ini lemak ya. Sekarang protein. Oke. Yang membedakan protein, lemak, laktosa itu adalah adanya apa itu unsur N. Jadi hanya di protein yang mempunyai unsur nitrogen. Sedang lemak dan laktosa, karbohidrat, itu unsur utamanya adalah CHO. Protein, unsur utamanya CHO dan N. Maka laktos itu kalau dalam tubuh manusia bisa diubah menjadi lemak. Jadi mohon maaf, kalau orang yang mengkonsumsi karbohidrat berlebih, maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Tidak bisa lemak itu berubah menjadi protein. Jadi, salah satu unsur yang membedakan protein dengan lemak itu adalah N. Dan ini, protein ini adalah yang sangat dibutuhkan oleh manusia.
Jadi manusia harus mendapat asupan protein. Tanpa asupan protein, maka sistem tubuhnya tidak dapat berjalan. Hampir semua pakai protein. Misalnya apa? Pertumbuhan sel, lalu sistem imun, lalu metabolisme, enzim, itu semua adalah basicnya protein. Tanpa itu tidak bisa berjalan. Sedang karbohidrat itu laktos itu adalah untuk energi. Nah, di industri susu kecuali mungkin di pabriknya ya. Di KUD itu tidak pernah dilakukan uji protein. Kenapa? Uji protein ini adalah uji yang cukup kompleks, sulit. Jadi dia tidak dilakukan uji ini. Tetapi kalau Anda bekerja di pabrik pakan ternak, itu selalu diuji protein. Kenapa? Karena ayam itu sangat peka terhadap kadar protein. Maka makanan itu harus diatur supaya proteinnya tercukupi. Oke, ada komen? Ada 3. 1, tetrasiformol, 2, spektrofotometer, 3, geldal. Oke, tetrasi. Apa sih yang Anda pikir kalau tetrasi itu? Apa yang Anda pikir tetrasi itu? Apa yang Anda pikir tetrasi? Melakukan uji menggunakan alat titer, dokter. Ya, titrasi itu suatu reaksi asam basa menggunakan buret. Jadi kalau titrasi itu selalu menggunakan buret. Untuk apa? Untuk melihat suatu reaksi itu kalau asam dinetralkan, kalau basa juga dinetralkan. Jadi yang di atas itu bisa dipasang asam, bisa dipasang basa. Tapi yang banyak terjadi itu dipasang basa. Sehingga kalau ada tetrasi, itu minimal 3 bahan. Bahan yang akan ditetrasi, bahan yang untuk penetrasi, dan satu lagi indikator. Indikator itu apa? Indikator itu adalah satu bahan yang akan berubah warnanya kalau pH-nya mencapai. Jadi apa indikator? Misalnya fenolphthalin, itu dia akan berubah jadi tidak berwarna menjadi merah. Kalau apa ininya terpenuhi. Jadi ngukur protein itu, titrasi formol itu hanya dilakukan dengan cara tetrasi. Kenapa kok ditetrasi? Berarti protein itu bisa menjadi unsur asam. Ya. Jadi susu kalau susu itu kan dia pH-nya tidak tetap 7 atau berapa. pH-nya kan bisa menjadi makin asam. Kalau ada pertumbuhan mikroba, maka pH-nya menjadi makin asam. Tetapi itu bukan yang untuk menentukan. Yang menentukan adalah
Nih. Nah, jadi pada protein itu ada dua gugus ini. Gugus karboksil dan gugus amina. COH dan NH2. Nah, satu itu bersifat basa, satu bersifat asam. Sehingga protein itu disebut dengan ampoter. Ampoter itu artinya larutan protein itu bisa bertindak sebagai penetral dalam kalau kadar basa atau asamnya itu sedikit, dia punya kemampuan itu. Nah, maka kalau Anda baca di situ, pada proses ini ada proses di mana itu ditambahi dengan formalin. Kenapa formalin? Formalin akan berikatan dengan gugus amina. Nah, kalau formalin berikatan dengan gugus amina, maka gugus karboksil ini tidak ada yang over, sehingga susu itu menjadi lebih asam. Kalau susunya lebih asam, maka tetrasinya menjadi lebih banyak. Kalau lebih banyak dimasukkan rumus, nanti kadar proteinnya menjadi lebih tinggi. Tetapi ini sangat subjektif, tidak objektif. Jadi lab tidak menggunakan kadar protein dengan formol. Karena apa? Hasilnya tidak atau mendekati saja, tidak akurat. Oke? Oh, ini ada metodenya. Jadi nanti Anda pertama, tetrasi pertama, oh dikasih indikator. Apa ini indikatornya? Oh, dikasih kalau mau salat, lalu diberi ini terasi pertama ini untuk membuat dia netral. Ini 0,1 N, tahu? 0,1 N, NaOH, tahu? Apa maknanya? Eh? 0,1 N, NaOH, H2SO4, NaOH. Apa artinya? Hmm? Nggak pernah dengar? N itu singkatan dari normalitas. Pernah dengar nggak? Pernah, Dok. Eh? Siapa yang bisa? Normalitas, siapa? Siapa yang bisa menerangkan? Eh? Eh? Apa artinya normalitas? Berasa terlarut dalam 1 liter larutan, dokter.
Normalitas itu ukuran zat yang terlarut per liter. Kalau ini 0,1 mungkin anu ya. Apa artinya 1N? Itu. Itu sebetulnya ada normalitas, ada molaritas kan gitu kan. Jadi kalau normalitas itu sebetulnya berapa 1 mol dalam 1 liter itu kalau kebahasaannya 1 itu 1N. 1 mol dalam 1 liter kalau kebahasaannya 2 itu 2N. Nah sekarang tanya, 1 mol itu pernah dengar? Apa 1 mol itu? Atau grek? Oke, nanti dicari. 1 mol itu artinya adalah gram per berat molekul. Jadi kalau NaH itu 40, NaOH itu 40, berat molekulnya 40, maka 40 gram di dalam 1 liter air murni itu molaritasnya 1. Tetapi karena NaOH itu kebahasaannya hanya 1, maka 1M sama dengan 1N. Kalau H2SO4, 1M sama dengan 2N, dan seterusnya. Oke? Ada komen, pertanyaan? Any komen? Oke, sambil ini saya oke. Spektrofotometer. Anda pernah dengar atau pernah melakukan atau tahu namanya spektrofotometer? Tahu? Hmm? Pernah tahu alat spektrofotometer? Hmm? Ya, sebetulnya pengujian protein yang paling akurat itu menggunakan spektrofotometer. Jadi kalau Anda mungkin bekerja untuk mengembangkan vaksin atau kit diagnostik yang berdasar antigen antibodi, itu ngukurnya protein dengan cara spektrofotometer. Nah, apa sih spektrofotometer itu? Sebetulnya spektrofotometer itu adalah satu alat yang dia bisa memilih cahaya dengan panjang gelombang yang ditentukan. Misalnya panjang gelombangnya 550. Nah, panjang gelombang itu akan menembus tabungnya juga khusus yang diisi bahan yang sudah diberi warna. Maka di situ cahaya itu kan sebetulnya ada 3.
diteruskan. Oke, bayangan Anda, kalau Anda menggunakan senter untuk menembus kaca, itu sebetulnya cahaya dari senter itu ada 3. 1 diteruskan melalui kaca, 2 diabsorpsi oleh kacanya, jadi kaca itu juga atau cairan itu mengabsorpsi cahaya, 3 dia dipantulkan. Tapi yang dipantulkan karena bahan kacanya itu dibuat standar, maka sama, sehingga hanya 2. Yang diteruskan atau diabsorpsi. Ini menggunakan reagen, sehingga kalau Anda baca ini, maka semakin tinggi protein, maka semakin banyak berikatan dengan reagen, reagennya semakin sedikit. Kalau reagen semakin sedikit, berarti proteinnya semakin tinggi. Ini mungkin ya agak sulit menerangkannya karena Anda belum pernah mengerjakan yang namanya spektrofotometer. Kalau protein cara Kjeldahl, pernah melakukan. Pernah praktikum di makanan ternak. Pernah dong. Praktikum enggak? Menguji protein di makanan ternak. Pernah ya. Nah, ini prinsipnya sebetulnya kalau Kjeldahl itu yang diukur bukan proteinnya, tapi yang diukur adalah nitrogennya. Tahu nggak bedanya mengukur protein dan mengukur nitrogen? Jadi kalau Kjeldahl itu ibaratnya gini, Anda kepingin mengukur ada berapa banyak mobil. Nah, atau mengukur begini, berapa berat mobil yang ada di gudang. Anda tidak mengukur mobilnya, tetapi hanya mengukur berat bannya. Jadi berat bannya ditimbang, sehingga berat ban ini yang sudah diketahui, itu bisa dengan rumus tertentu, lalu dengan konversi, itu lalu bisa menghitung. Oh, kalau mobilnya misalnya truk, konversinya berapa? Kalau bis, konversinya berapa? Kalau mobil sedan, konversinya berapa? Sebetulnya Kjeldahl itu yang diukur itu bukan bukan protein, tapi nitrogen. Maka apakah Kjeldahl atau mikro Kjeldahl itu hasilnya disebut dengan protein kasar. Kenapa kalau disebut protein kasar? Eh?
Hmm? Kenapa kalau hasil analisa Kildare itu disebut dengan protein kasar? Ya, tapi kenapa kok disebut kasar? Kok enggak? Memang prosesnya begitu, tapi kenapa kasar? Karena masih ada kandungan nitrogen non protein di dalamnya. Ya, karena nitrogen itu bisa jadi berasal dari protein atau NPN, nitrogen non protein. Sehingga di Indonesia kan disebut kasar, tapi aslinya itu kan raw protein. Jadi protein yang belum pure. Oke. Jadi nanti kalau ketemu berapa, maka ini tiga tahap. Tahap yang pertama adalah Kildare atau mikrokildare, itu proses destruksi. Jadi protein itu dihancurkan. Caranya apa? Caranya diberi asam kuat, H2SO4, lalu dilakukan dipanaskan. Makanya ada dikasih apa reagen Kildare atau tablet Kildare, itu isinya kuprisulfat sama apa begitu supaya ini hancur. Nah, setelah proses itu apa? Setelah dihancurkan, lalu dilakukan apa? Didestilasi. Destilasi itu pernah tahu loh, destilasi. Eh, Setelah destilasi, jadi tiga proses: destruksi, destilasi, dan dititrasi. Oke, ada pertanyaan? Ada. Ada? Tidak ada, dokter. Oke. Sekarang selanjutnya adalah pemalsuan. Nah, jadi Anda mungkin nggak harus menghafalkan semua, tapi bisa diambil logika. Pertama adalah yang kalau larutan, itu kan air di dalamnya ada bahan kering. Oke. Nah, kalau palsu dengan sesuatu, bahan keringnya, kandungan bahan keringnya itu berubah, maka yang berubah itu dua, BJ dan emak. Misalnya dipalsu dengan apa? Wes, saya sampaikan. Itu dengan apa? Contoh yang ada. Dengan Santan. Air. apa? Santan. Dengan santan. Oke, sekarang pertanyaan sederhana. Santan itu kandungannya apa? Oke, santan Lemak. itu kandungan lemak. Oke,
Kalau lemak, BJ-nya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari air susunya? Lebih rendah, dokter. Lebih rendah. Maka kalau satu bahan, Bu tambah dengan BJ lebih rendah, hasilnya apa? BJ-nya Menurun, dokter. turun. Terus apa lagi yang berubah? BJ-nya turun. Lalu apa lagi yang berubah? Kadar lemaknya Tinggi, dokter. meningkat. Lalu apa lagi yang mungkin bisa digunakan? Eh? Ditemukan sel tanaman. Sekarang saya tanya, beda nggak sel hewan dengan sel tanaman? Berbeda, dokter. Ya, berbeda di mana? Sel tanaman ada dinding selnya, dokter. Ya, jadi sel tanaman ada dinding sel. Dinding sel dan Sel hewan tanpa dinding sel. Hanya ada membran. Apa efeknya? Efeknya kalau sel hewan itu, kalau cairannya itu berubah, maka dia akan mudah terimbas. Jadi kalau di dalam cairan yang hipertonis atau hipotonis, dia akan berubah. Maka kalau bekerja dengan sel hewan, itu sebetulnya harus pakai isotonis. Jadi cairannya harus isotonis. Bakteri beberapa juga mengatakan harus cairan yang isotonis. Oke, dipalsu dengan apa lagi? Di situ dipalsu dengan apa? Apa sih yang orang kira-kira lakukan untuk palsu susu? Hmm? Apa? Tambah air, Dok. Tambah air. Kalau ditambah air apa yang terjadi? Menurut logika sederhana aja. Air anggapan bijinya satu, apa yang terjadi? Kalau susu ditambah air, apa yang terjadi? Berat jenisnya berkurang, dokter. Berat jenisnya turun. Karena air kan berat jenisnya lebih rendah, toh, apalagi. Lemaknya menurun, dokter. Kadar lemaknya rendah. Tuh. Nah, itu juga bedanya. Yang dipelihara di desa, gunung, biasanya kadar lemaknya tinggi. Kalau kadar lemaknya tinggi, maka BJ-nya
rendah. Maka di KUD itu rata-rata petani itu store itu BJ-nya hanya 1,024, 1,025. Itu nggak palsu. Tetapi karena BJ susunya itu rendah. Kenapa rendah? Karena kadar lemaknya tinggi. Kalau sapi yang dipelihara di kota, BJ-nya lebih tinggi, tapi kadar lemaknya lebih rendah. Kenapa di kota? Karena dia kurang menghasilkan lemak. Kira-kira kenapa? Kalau di daerah kok banyak lemaknya, kalau di kota kok lemaknya sedikit. Karena kalau di daerah dingin, dokter. Jadi untuk apa ya? Untuk intinya melindungi diri dari menghasilkan panas tubuhnya lah seperti itu mungkin. Lah dingin lemaknya tambah dikeluarkan ki apa? Eh? Ya ini selalu apa ya? Selalu begini. Sapi tidak bisa dipelihara di daerah panas. Jadi sapi itu harus di gunung. Sing ngomong itu sopo. Apa kalau sapi di dataran rendah, misalnya daerah Jombang, Mojokerto, Kediri itu kurang bagus. Eh, apakah sapi perah itu enggak harus selalu dingin? Lah kalau sapi perah yang di Belanda itu kan kalau musim panas ya panas, kalau musim dingin ya dingin. Bisa toh Belanda, Belgia itu pelihara sapi ya bisa. Jadi Dura desa, oh kalau pelihara sapi harus di gunung, soalnya itu alasan dulu pelihara sapi di gunung itu satu, di gunung itu banyak rumput, jadi orang-orang gunung yang berani pelihara sapi perah. Tapi sekarang ini sebetulnya sudah berubah. Pelihara sapi perah itu tidak perlu cari rumput, Anda bisa beli aja rumputnya. Jadi kalau misalnya dataran rendah, kalau mau beli sapi perah, sekarang sudah ada umum orang-orang itu cari rumput, Anda bisa beli pakan itu. Dan itu sebetulnya sekarang sapi perah itu bisnis. Jadi Anda kalau dokter hewan, kalau pelihara hewan ternak, itu Anda harus hitung itu bisnis. Jangan kamu hitung, nanti saya cari rumput sendiri. Bukan begitu, Anda harus hitung dengan bisnis. Jadi rumputnya beli, pakannya beli, bayar orang yang mengerjakan, dan seterusnya. Pengusaha seperti itu. Nah, kalau di desa, itu kan banyak rumput. Jadi orang-orang itu dan murah. Sehingga kalau beli murah, sapi di desa itu banyakkan diberi pakan rumput. Konsentratnya sedikit. Kalau rumputnya banyak, serat kasar itu diubah jadi lemak. Sehingga kadar lemaknya jadi tinggi. Kalau di kota itu mahal, maka peternak kota itu tidak mau kasih rumput, tapi dikasih konsentrat. Oke? Apa lagi? Dipalsu dengan apa lagi? Atau Anda punya apa? Jadi di KUD itu hanya 1,024, 1,0. Itu bukan palsu. Tapi karena susu itu kadar lemaknya tinggi. Kenapa tinggi? Karena makanannya banyak rumput. Karena rumput, kenapa kok rumput? Karena rumput mengandung serat kasar. Kalau serat kasarnya tinggi, sama sapi diubah jadi lemak. Kalau susu lemaknya tinggi, BJ-nya jadi rendah. Maka harus sapi itu dikasih konsentrat. Supaya apa? Supaya bisa BJ-nya lebih tinggi.
Apalagi pemalsuannya? Tadi apalagi pemalsuan? Hmm? Dipalsu apa? Contohnya? Eh? Dengan urea, Palsu apa? dengan urea. Urea? Ya ada Mbak, palsu susu dengan urea itu. Kalau susu dipalsu urea, uangnya mendem. Karena tidak ada Mbak, diperiksa proteinnya itu hampir tidak ada. Kalau pakan ternak itu ditambahi urea, ya. Jadi seringkali eh, apa itu namanya? Jadi dedak atau polat itu ditambah urea. Nah, urea itu kan ada nitrogennya kan, nanti kalau diperiksa diuji, wow kadarnya tinggi itu padahal urea. Tapi sapi itu tidak apa-apa. Sapi, kambing itu bisa makan urea dalam jumlah terbatas. Jadi mikrobarumennya itu yang akan mengubah urea menjadi protein. Ada lagi yang tambah dengan air tajin. Apa sih air tajin itu? Anak sekarang nggak tahu air tajin. Tahu air tajin itu apa? Air Air bekas cucian. cuci beras, dokter. Cucian beras, Dok. Cucian beras. Loh, cucian beras di masukkan. Air tajin itu bukan cucian beras, Mbak. Loh, dulu anak-anak bayi itu susu mahal, itu kalau desa dikasih air tajin. Masa cucian beras dikasihkan bayi? Eh, Air rebusan beras. ya, kalau Anda rebus beras, dulu kalau orang sebelum banyak rice cooker itu kan, ya sebetulnya rice cooker juga bisa. Jadi beras yang sudah Anda masukkan rice cooker, mendidih, itu kan ada airnya. Nah, airnya itu diambil, itu namanya air tajin. Apa kandungannya air tajin? Ada karbo sama petinya. Pati. Kalau pati berarti apa? Eh? Kalau pati itu apa? Logika sederhana. Kalau ditambah air tajin, pati itu apa yang terjadi pada susu? Glukosa atau gula. Glukosa. Pati itu kan karbohidrat toh. Berarti apa yang terjadi? Kalau susu ditambah karbohidrat, apa yang terjadi? Eh? Tengi. Apa? Tengi. Mas, kalau karbohidrat itu enggak ada tengi, Mas. Karbohidrat itu enggak ada tengi, Mas. Si tengi itu minyak, lemak itu tengi. Karbohidrat itu enggak ada yang tengi. Jadi karbohidrat itu kalau rusak, itu enggak jadi tengi, jadi asam. Source atau kecut, masam itu loh. Kalau karbohidrat. Kalau protein rusak, apa yang terjadi? Berbau busuk. Karena apa? Amun itu keluar dalam bentuk amonium. Maka protein itu kalau rusak, daging itu kalau mulai membusuk, pH-nya meningkat. Kalau susu mulai busuk,
pH-nya turun. Karena apa? Di susu ada laktos, karbohidrat. Yang bisa tengi itu hanya minyak. Karena minyak itu tidak pernah dimetabolisme oleh bakteri. Jadi yang tidak bisa dimetabolisme itu minyak, lemak, itu nggak bisa. Tuh. Ayo, kalau susu ditambah dengan air tajin, apa yang terjadi? Berat jenisnya meningkat, Dok. Berat jenisnya meningkat. Lalu apa lagi? Susunya menjadi lebih kental, Dok. Susunya kenal, ya. Apa lagi? Kadar lemaknya menurun. Kadar lemak menurun. Lalu untuk memastikan kalau ini ditambah dengan padi, diuji dengan apa? Ya, kalau tajin susunya pati, maka ya kita deteksi patinya dengan uji apa? Conradi ya. Nanti ada juga di situ, di buku itu. Jadi itu nanti disaring, lalu diberi reagen, kalau warnanya hitam, oh berarti ini ada patinya. Jangan lupa ujinya apa? Conradi atau uji apa? Ada juga dipalsu dengan air gula. Sama, gula, pati itu kan reaksinya sama. Nah, inilah yang sebetulnya membuat industri susu kita ini, industri peternakan itu sulit berkembang. Kenapa? Saya nggak tahu kenapa orang kita ini, orang Indonesia itu ya Muslim taat, kalau agama lain ya ke tempat ibadahnya gereja ya penuh, ini ya penuh. Saya sering ketemu berat dulu ketemu orang itu ke pura di anu kan juga penuh. Tapi kenapa? Jadi sebetulnya susu di Indonesia itu salah satu yang kosnya tinggi itu adalah pemeriksaan ini. Jadi harus periksa BJ-nya, harus periksa lemaknya, supaya orang nggak palsu dan seterusnya. Itu kan biaya kan? Biaya itu dibebankan pada siapa? Dibebankan pada susu. Jadi jangan heran kalau konsumen itu bayar susu mahal. Tetapi peternak hanya dapat uang kecil. Susu di desa itu rata-rata 7.000 saja. Kenapa? Karena yang lain untuk periksa ini, sehingga jatuhnya konsumen menjadi mahal. Itu yang terjadi di Indonesia. Dan susu itu produk yang sangat mudah untuk dipalsu, sehingga ini menjadi tambahan kos. Kalau saya lihat YouTube itu di luar negeri itu kan jadi peternak itu dari di dalam susunya dipompa ke depan, di tandon depan, nanti truk datang, sedot, bawa ke pabrik gitu aja. Jadi mereka nggak nguji, mereka juga nggak ribut berapa dapatnya, literannya, dan seterusnya. Kalau kita kan nggak beli itu diliteri, ini berapa, ininya berapa, dan seterusnya. Itu yang sebetulnya membuat kos itu menjadi mahal. Jadi susu di Indonesia itu mahal. Kenapa? Kalau Anda beli susu packing itu, ya yang seliter itu bisa 17 sampai 20.000. Dan 17 atau 20 itu uang kecil bagi orang Indonesia. Saya lihat YouTube itu orang di Eropa Timur itu beli susu seliter mereka hanya 5.000 atau 6.000. Jadi mereka kan banyak produksi susu.
Ya di Jepang aja lah. Susu di supermarket di Jepang itu sekitar 18.000 sampai 20.000. Bayangkan orang Jepang yang biaya hidupnya jauh lebih mahal, dia susu hanya nggak sampai 20.000. Anggap aja 20.000. Padahal makan di Jepang itu paling murah mungkin sekitar 5.000 sampai sing sederhana ya 75.000. Bahkan ada 100 lebih. Jadi kenapa orang Indonesia? Karena ya itu biaya untuk pengujian itu yang mahal. Apalagi topiknya belum. Nah ini adalah SNI. Ini perlu Anda baca, Anda pelajari. Kenapa? Karena Anda apa kalau mau di bidang ini ya mengikuti aturan ini, misalnya berat jenis itu minimal 1,0227. Jadi peraturan ini Anda aturkan begini walaupun nggak ada. Peraturan itu, SN itu yang gampang, kalau yang baik itu minimal, kalau yang jelek itu maksimal. Jadi kalau di sini BJ baik atau jelek? Baik toh, maka syaratnya minimum. Tapi kalau bakteri, maka ini syaratnya maksimum. Jadi TPC maksimum 1 kali 10 pangkat berapa ini? 6. Stabilo 10 pangkat 2. Enterobakter 10 pangkat 2. Ini sehingga peraturan laposnya enterobakter barang ini. Aneh, umumnya protein apa? E. coli kok jadi enterobakter. Kenapa nggak salmonella? No. Ini juga residu antibiotik golongan penisilin, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolide negatif. Lele golongan lain, cefalosporin golongan 3, 4, karbapenem, quinolon, gak diuji. Ini dulu ini mestinya, titik beku, minus 0,52 sampai minus 0,5. Ini titik beku. Dulu ngujinya susu itu, berapa kadarnya diukur dengan titik beku. Peroksidase ini nggak dilakukan juga. Orang di lapangan itu nggak mengukur peroksidase, mestinya reduktase. Jadi ini juga aneh yang buat peraturan. Jadi kalau susu itu reduktase, karena paling sederhana itu reduktase. Ada komen? Pertanyaan? Hmm? Udah, dokter. Oke, karena absennya SSO itu kadang rewel,
nanti Anda cek ya, Anda absen ya. Saya absenkan aja, udah anggap masuk semua. Oke? Oke, dokter. Baik, Dok. Oke, selamat siang. Terima kasih, Selamat Dok. siang. Banyak Terima kasih dokter. dokter. Oh ya.